Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Herlawati dalam mata kuliah aljabar linear dan matrik. Pada pertemuan ke-1 akan dibahas mengenai matrik dan vektor. Pengertian matrik. Matrik didefinisikan sebagai himpunan skalar atau bilangan real atau kompleks yang disusun secara 4 persegi panjang menurut baris dan kolom. Skalar-skalar itu disebut dengan elemen matrik atau anggota matrik. Untuk membatasi suatu matrik biasa digunakan simbol sebagai berikut, kurung siku atau kurung biasa. Suatu matrik biasa diberi nama dengan menggunakan huruf besar, misalnya huruf A, huruf B, huruf X, dan huruf Y, ya, dan sebagainya. Sedangkan elemen-elemennya diberi nama dengan huruf kecil. Contoh notasi matrik, misalnya ada matrik A, ya, kemudian anggotanya atau elemen matriknya dengan huruf A kecil. Di sini ada A11, A12, dan seterusnya sampai A1N. Ini dinamakan baris 1. Kemudian di baris kedua dituliskan baris kolom. Jadi yang ditulis paling depan ini adalah baris. Jadi A21, A22, A2N. Kemudian dan seterusnya ada baris M, ya, sampai baris M. Kemudian untuk kolom itu yang ke bawah, yang vertikal. Jadi A11, A21 yang kedua, ya, yang disebutkannya. AM1 artinya baris M kolom ke-1. Kemudian kolom kedua A12, A22, AM2, ya. Jadi kalau A12 artinya baris 1 kolom 2. Kemudian kalau 21 baris 2 kolom 1. Nah, secara umum matrik A tersebut dapat ditulis sebagai berikut, yaitu A dalam kurung M kali N sama dengan A kecil IJ. Jadi A besar ini adalah nama matriknya, M kali N ini ukuran atau ordo matriknya, sedangkan A kecil IJ adalah elemen-elemen matrik dengan I-nya 1, 2, sampai M dan J-nya 1, 2, sampai N. Matrik yang memiliki jumlah baris dan jumlah kolom yang sama disebut matrik bujur sangkar. Nah, contoh, misalnya ada sebuah matrik A dengan ordonya 3 kali 2, ya, berisi 3 sama 5 ini adalah baris 1, baris 2-nya 6 sama min 7, baris 3-nya 2 dan 9, kolom 1-nya 3, 6, 2, 5, min 7, dan 9 ini adalah kolom kedua. Maka elemennya adalah A11 artinya anggota atau elemen matrik yang terletak di baris 1 kolom 1 adalah angka 3. Kemudian yang baris 1 kolom 2 itu angka 5. Baris 2 kolom 1 itu angka 6. Baris 2 kolom 2 itu angka min 7. Dan baris 3 kolom 1 itu angka 2. Kemudian baris 3 kolom 2 itu angka 9. Nah, bagaimanakah dengan matrik yang berikutnya? Dengan ordo 2 kali 3 artinya terdiri dari 2 baris dan 3 kolom, ya, kolomnya yang ke bawah. Kemudian ada matrik A2 kali 2, ya, ordonya. Jadi bisa bilangan real atau bilangan kompleks. Nah, misalnya ditanyakan untuk matrik yang ordo 2 kali 3, berarti A satu-satunya itu sama dengan berapa? 2, ya. Kemudian A baris 2 kolom 1 sama dengan 6, ya, dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke pembahasan vektor. Vektor adalah bentuk matrik khusus yang hanya mempunyai satu baris atau satu kolom. Terdapat dua macam vektor, yaitu vektor baris, yaitu matrik sebaris atau berbaris tunggal dengan ordo 1 kali N. Contohnya seperti ini, ya. Jadi hanya satu baris, ya, satu baris kali N, kolomnya ada beberapa. Kemudian vektor kolom, yaitu matrik sekolom atau berkolom tunggal dengan ordo M kali 1. Jadi M, ya, kolomnya M dan kali
barisnya M, kolomnya 1 ya, jadi ke bawah vertikal bentuknya. Kemudian kesamaan vektor dan matrik. Dua buah matrik A dan B dikatakan sama dengan simbol A sama dengan B apabila keduanya berorder sama dan semua unsur yang terkandung di dalamnya itu sama. Jika matrik A tidak sama dengan matrik B, maka ditulisnya A tidak sama dengan B. Nah, contohnya, misalnya ada 3 buah matrik. Nah, manakah yang sama atau yang tidak sama? Ya, di sini diperoleh matrik A dan B sama, A dan C tidak sama, B dan C tidak sama. Nah, dua buah vektor dikatakan sama apabila keduanya sejenis, sedimensi, dan semua unsur yang terkandung di dalamnya sama. Contoh, misalnya ada matrik A, B, matrik U, vektor ya, karena ada satu baris dan satu kolom saja. Jadi ada vektor A, vektor B, vektor U, dan vektor V. Nah, ini sama ya, jika kita cek bahwa vektor A dan B itu sama, U dan V itu sama, tidak sama maksud saya, kemudian A tidak sama dengan U tidak sama dengan V ya, karena dicek elemennya, anggotanya itu berbeda-beda. Kemudian lanjut operasi-operasi pada matrik. Nah, yang pertama membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan matrik. Jadi, apabila sebuah matrik A ditambah atau dikurangi dengan matrik B, maka akan menghasilkan sebuah matrik C, di mana matriknya itu harus berorder sama. Ya. Jadi, syaratnya itu harus berorder sama. Ya, di sini. Nah, penjumlahan matrik A dan B terdefinisi hanya jika A mempunyai jumlah baris dan kolom yang sama dengan jumlah baris dan kolom B. Ya, makanya disebutnya syaratnya itu harus matriknya berorder sama. Kalau tidak, bagaimana? Berarti tidak terdefinisi. Nah, sifat penjumlahan matrik ada komutatif, ada asosiatif. Ya, kaidah komutatif A tambah B sama dengan B tambah A, dan asosiatif A ditambah dalam kurung B tambah C, kemudian atau A ditambah B ya, baru ditambah C. Atau tanda kurungnya tidak ada. Nah, contohnya misalnya ada dua buah matrik terdiri dari anggotanya 2 min 35 di baris pertama dan baris kedua 824 ditambahkan dengan matrik yang kedua. Baris pertama 162 045 di baris kedua. Hasilnya seperti ini. Nah, ini dapat dari mana? Jadi angka 2 yang paling depan ini ditambah dengan yang paling depan. Jadi yang posisinya di A11 ditambahkan dengan yang di A11 juga ya. Atau misalkan ini matrik B, kita anggap ini B11. Jadi 2 tambah 1, 3. Min 3 tambah 6 ya, 3. Jadi yang paling depan, yang ini, yang ini. Kemudian yang ini dengan ini ditambahkan. Kemudian yang ini juga. Gitu, dan seterusnya. Nanti yang ini juga ya, sehingga hasilnya seperti ini. Itu penjumlahan ya. Pengurangan juga sama ya, dengan syarat matriknya harus sama, berorder sama. Jika berbeda maka tidak terdefinisi. Kemudian perkalian matrik dan skalar. Nah, bagaimana jika sebuah matrik dikalikan dengan sebuah bilangan ya, skalar. Misalnya ada matrik A 2 min 35 di baris pertama, 824 di baris kedua, dan skalarnya itu 3. Maka 3 kali matrik A misalnya hasilnya matrik B. Jadi tinggal dikalikan aja. 2 dikali 3 itu 6. Ya, ke sini. Kemudian min 3 dikali 3 min 9. Ya, jadi kalau dikalikan dengan ini juga hasilnya yang ini. Ya, dan seterusnya. Ya, dengan baris dan kolomnya posisinya sama, cuma anggota atau elemen matrik itu dikalikan dengan angka 3 karena bilangan skalarnya diminta angka 3. Sifat-sifatnya ada komutatif dan asosiatif. Kemudian perkalian antar matrik. Nah, antar matrik ini harus ada syaratnya juga. Jadi baris kolom itu harus kolom matrik A itu harus sama dengan baris matrik B, sehingga dihasilkan sebuah matrik itu baris dan kolom dari dua buah matrik tersebut ya. Untuk jelasnya kita ilustrasikan dengan ordonya ya. Misalnya di sini
matrik A ini ordonya 1 kali 3, B itu ordonya 3 kali 1, maka nilainya itu nanti ordonya maksud saya jadi 1 kali 1. Nah, harus dicek nih, ini harus sama gitu. Kalau berbeda tidak terdefinisi seperti contoh yang kedua, karena 1 kali 2, 3 kali 1 ini berbeda gitu ya. Kalau apa namanya berbeda di tengahnya ini pasti tidak terdefinisi, tidak bisa diselesaikan. Ini beberapa sifatnya ya, ada asosiatif, distributif. Kemudian untuk contohnya mungkin bisa diberikan contoh seperti ini. Misalnya ada matrik A 2 kali 3, B-nya 3 kali 2 ya ordonya. Nah, sehingga dicek dulu ukuran ordonya bisa diselesaikan atau tidak ya. Jadi 2 kali 3, 3 kali 2. Nah, ternyata ordo ini kan sama nih. Jadi hasilnya adalah 2 kali 2 gitu. Tinggal dikalikan baris yang pertama kali kolom pertama, kemudian baris pertama dikali kolom 2 ya. Jadi misalnya di sini A dikali B ya sama dengan C. Ya, nanti matrik A-nya misalnya 2 min 3 kemudian 5 8 2 4. Maaf ya tulisannya jadi 3 5 kemudian 6 min 7 2 dan 9 ya matrik yang. Nah, caranya jadi yang bukan warna dulu ya. Nah, yang 2 ini dikali sama 3 gitu. Terus nanti yang 3 dikali sama 6. Yang 5 dikali 2 gitu. Untuk yang baris pertama kolom pertama gitu. Jadi 2 dikali 3 ditambah min 3 kali 6 ditambah 5 kali 2. Ini baru yang pertama. Jadi ini baru yang untuk A11. Silahkan dijumlahkan ya. 2 kali 3 ditambah 3 kali 6 ditambah 5 kali 2. Dan seterusnya. Nanti untuk A12 bagi di sini maaf 21. Nanti untuk A12-nya 12 sebentar. Untuk A12 kemudian di sini A22 gitu. Nah, untuk A12 saya ganti warna dulu. Jadi baris yang pertama 12 kan baris pertama kali kolom kedua gitu. Jadi dikalikan yang ini ya S. Bentar. Ini biar terlihat warna apa ya? Oranye deh. Jadi yang 2 ini ke sini ke sini ya. 2 kali 5 ditambah 3-nya kali 7 kemudian 5-nya kali 9 gitu ya. Betul ya? Baris 1 kolom 2. Untuk yang di A12 bagaimana? A21 berarti baris 2 ke kolom 1. Jadi kita pakai warna biru deh misalnya. Jadi 8 kali 3 2 kali 6 4 kali 2. Nanti letaknya kan menjadi ordo 2 kali 2 gitu ya. Dan seterusnya.